Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Peduli Kasih akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu Movin ID Travel App. Lanjut. Latar belakang, fenomena Gen Z yang cenderung merencanakan perjalanan jauh hari. Lalu masalah utama yang didapat adanya fragmentasi layanan, proses pemesanan yang rumit, dan technical error. Dan urgensi dari aplikasi ini yaitu perlunya UI yang efisien dengan sinkronisasi data real time. Lanjut. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, merancang UI dan sistematisasi alur aplikasi travel, dan validasi rancangan melalui pengujian. Ruang lingkupnya berbasis web, metode design thinking, dan output berupa high fidelity prototype. Lalu analisis internal dan target user. Permasalahannya sistem yaitu arsitektur informasi yang berantakan, desain visual inconsistent, dan disintegrasi informasi. Lalu target usernya antara pria atau wanita usia antara 18 dan 30 tahun, pelajar, mahasiswa atau pekerja, dan psikografinya melek teknologi, mementingkan efisiensi waktu, dan menyukai estetika. Selanjutnya akan sama Revian. Baik, untuk bagian validasi eksternal, kami melakukan metode wawancara online dengan 5 responden, yaitu mahasiswa dan pegawai swasta. Dan teman utama kami, 100% user melakukan perbandingan harga antar aplikasi demi promo, dan kami mendapatkan critical pain points, yaitu kesal karena sering force logout otomatis dan peta lokasi shuttle yang tidak akurat. Next. Berdasarkan validasi eksternal tadi, kami membuat user persona sebagai berikut. Next. Lalu kami membuat mental model berdasarkan persona tadi. Next. Yang memiliki fitur yang pertama eksplorasi dan planning, yaitu fitur pencarian cerdas dan perbandingan harga real time. Lalu fitur transaksi dan keamanan, yaitu fokus pada transparansi harga dan protokol 2FA. Dan fitur logistik, yaitu manajemen kursi via seat map dan integrasi Google Maps untuk titik pool yang presisi. Next. Selanjutnya dilanjut oleh Bizan. Oke, ini adalah user flow yang sudah kami buat. Lalu ini adalah HTA mencari promo dan diskon. Di sini kita lakukan 1.1 dan 1.2. Jika tidak menemukan promo yang cocok, maka lakukan 1.3. Terakhir, lakukan 2 untuk eksekusi. Oke, setelah user menentukan promo atau diskon yang disediakan, user harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika sudah, maka user dapat mengambil kode promo dari pilihan yang sudah dia tentukan di sini. Oke, yang selanjutnya adalah HTA membandingkan nilai. Lakukan 1.1 dan 1.2 secara bergantian, lalu 1.3 dan 1.4. Gunakan 2.1 untuk mengambil keputusan jika harga antar armada mirip. Oke, di sini user dapat mengisi jam keberangkatan, tujuan, tanggal, jumlah penumpang. Lalu user dapat memilih layanan mau dia shuttle atau bus atau antar paket dengan pilihan harga yang berbeda tergantung dari fasilitas yang tersedia. Oke, di sini ada HTA konfigurasi perjalanan, di mana planner lakukan 2.2 untuk verifikasi akhir sebelum memilih jadwal. Dan di sini ada storyboardnya juga. Setelah memilih layanan yang tersedia, user diharuskan untuk mengisi data keberangkatan seperti titik keberangkatan dan tujuan, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, dan mengisi kursi yang tersisa. Sini juga ada HTA manajemen data penumpang, di mana utamakan 1.1 untuk kecepatan jika penumpang baru, lakukan 2.1, lakukan 1.2, dan diakhiri dengan 2.2. Nah, di sini juga ada storyboard. User diwajibkan untuk mengisi data diri setelah mengisi data keberangkatan, di mana user yang sudah pernah menggunakan website Movin ID bisa menggunakan fitur pengisian data cepat seperti masukkan data diri, nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, gender, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya itu ada HTA untuk eksekusi transaksi instan.
itu lakukan 1 untuk meninjau ulang ringkasan tiket, lalu 2 setelah metode dipilih lakukan 3 untuk menyelesaikan transaksi. Lalu storyboardnya mengisi data diri, user mendapatkan ringkasan tiket. Setelah mengecek ringkasan tiket, user bisa langsung melakukan konfirmasi nominal total. Lalu selanjutnya ada HTA untuk menyesuaikan dana. Lakukan 1.1 dan 1.2 secara sekuensial, lalu periksa di 2.1. Jika saldo lebih kecil dari total, lakukan 2.2. Selanjutnya, lalu setelah mengkonfirmasi harga total, user dapat memilih metode pembayaran. Lalu selanjutnya ada HTA navigasi lokasi penjemputan, yaitu lakukan 1.1 dan 1.2 jika lokasi tidak familiar, jalankan 2.1 dan 2.2. Untuk storyboardnya di sini, user dapat mencari outlet terdekat dan menentukannya, di mana sudah disediakan rekomendasi outlet terdekat. HTA pemantauan real time, yaitu lakukan 1.1 dan 1.2 bersamaan, pantau 2.1 dan 2.2, jika data terasa delay lakukan 2.3. Untuk storyboardnya, saat user sudah berada di outlet, user dapat melihat posisi shuttle. Ini dua HTA terakhir. Ini yang pertama adalah identifikasi armada, dimana kita itu memastikan bus yang dinaiki adalah armada yang benar gitu. Boleh lanjut. Nah, ini untuk low fidelity-nya. Jadi kita tuh sebelum berganti atau merubah status daripada si shuttle-nya itu melakukan konfirmasi perjalanan. Lanjut. Nah, ini HTA yang terakhir yakni adalah validasi jadwal dan durasi, di mana kita tuh ingin memastikan atau si webnya itu memastikan adalah ketepatan waktu perjalanan agar tidak terlambat baik dari segi keberangkatan maupun sampai ke tujuannya. Lanjut. Dan ini adalah low fidelity-nya. Kita merubah status dari yang awalnya lokasi shuttle menjadi perjalanan Anda, dan ada konfirmasi selesai apabila shuttle sudah sampai di tempat tujuan. Oke, ini untuk mockup sederhana atau mockup awal, di mana kita menggunakan template yang sudah kita buat sendiri dengan story guide sebagai sisi sebelah kanan, dan juga template dari setiap halaman itu ada di sebelah kiri dengan visual identity, tipografi, Poppins, Roboto, dan Golos, dan juga color palette-nya itu hijau, Tosca, dan juga oranye. Oke, mungkin dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sumpah.